ke Nafis, tadi sudah disampaikan bahwa sampai saat ini tampaknya kalau dalam pengumpulan bukti memang akses aparat pun belum sekuat itu, dalam arti belum bisa melakukan pemanggilan dalam bentuk kewajiban gitu dan lain-lain lah. Nah, juga tadi Bang Jabi menceritakan bagaimana MUI akan semakin terlibat dalam hal ini. Nah, keterlibatan MUI ini apakah ini sudah ini juga dari aparat Kiai Hafiz bahwa sudah direncanakan sudah ada ajakan dalam hari-hari ke depan ini untuk mencoba melihat sebenarnya ajarannya seperti apa, karena pasti polisi akan meminta ahli dalam hal ini MUI untuk konten ataupun dalam muatannya. Apakah itu sudah direncanakan, dan setahu saya MUI juga sudah menyiapkan 4 pertanyaan tabayun yang sebenarnya ingin ditanyakan tapi sampai saat ini masih belum dapat ditanyakan kepada Panji Gumilang. Apakah MUI masih menginginkan ada kesempatan bertemu langsung dan menanyakan sendiri, tabayun sendiri kah ke Panji Gumilang? Ya, pertama kita sudah pernah ngirim surat kepada PG ya, Panji Gumilang dan Al-Zaitun, dan tim kita sudah di lokasi sebenarnya, tapi tidak diterima. Kemudian kami berkolaborasi dengan tim investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat. Kami pun sudah di lokasi, tim kami siap bertemu langsung. Jadi, juga tidak terima dan bahkan tidak mau datang kalau ada MUI. Jadi persilahkan mereka bertemu, kita titip pertanyaan kepada tim. Ternyata di tempat itu dia tidak memberi jawaban, mintanya pertemuannya di Al-Zaitun. Ya mungkin kalau memang diperlukan kita bisa nanti memanggil ke MUI, dan tidak yakin dia akan datang, mau ketemu aja udah tidak mau, apalagi mau datang umpamanya. Tetapi kami sudah biasa menemukan seperti ini bagi yang aliran-aliran menyimpang, seperti halnya Gavatar, Mosoddik, itu takut dengan MUI gitu loh. Jadi kayak ada gap gitu. Jadi kami sebenarnya ingin mengetahui langsung di mana letak, apakah mana yang masih bisa dituntun, mana yang masih bisa diarahkan kepada yang baik, mana yang perlu divonis. Cuman dia sudah a priori lebih dulu, tidak bisa memilah mana pendapat institusi MUI, mana yang kabar burung MUI sudah mengharamkan dan seterusnya. Jadi kebawa juga dengan isu-isu gitu, tidak bisa memilah tentang informasi yang pasti. Nah, memang kami sudah ada kerjasama beberapa dengan lembaga seperti halnya Wawancara, bahkan kami juga dengan kejaksaan, itu juga ada komunikasi, juga dengan kepolisian juga ada komunikasi. Ya kami sudah biasa menjadi mitra pemerintah, karena kan posisi MUI adalah khadimul ummah wa shadiqul hukumah. Posisi kami ini adalah melayani umat, maka hal-hal yang pendapat itu berbeda, sampai terjadi penyimpangan kami harus luruskan, tapi ketika perbedaan itu masih wilayah khilafiyah, kami menyampaikan silahkan ditoleransi, itu kami sampaikan untuk khadimul ummah. Tetapi pada shadiqul hukumah, menjadi mitra pemerintah, kami akan memberikan keterangan-keterangan. Saya ini hampir ya 2 bulan sekali menjadi saksi ahli dari penyimpangan-penyimpangan itu, bentuk dari mitra kami, kemitraan kami di MUI dengan pemerintah. Maka dalam kasus seperti ini, saya menyambut baik. Kemarin ketika rakor di Menko Polhukam, ya ada memang teman itu yang juga tim hadir di tempat itu, meskipun undangannya baru sebatas internal pemerintah ya, belum melibatkan Majelis Ulama Indonesia, karena MUI baru mengeluarkan fatwa berkenaan dengan perempuan menjadi khatib Jumat bagi jemaah laki-laki. Selain itu masih belum dikeluarkan. Jadi kami 24 jam siap untuk memberikan masukan, memberikan keterangan, membantu pemerintah. Saya sepakat dengan Yai Maman ya, bahwa ini jangan dibikin larut-larut lah. Kalau memang itu ada penyimpangan, ya penyimpangan. Tapi yang jelas, apa yang disampaikan oleh PG itu meresahkan. Karena memang hal-hal yang baku di tempat kita, itu disampaikan dengan serampangan, dan kesannya menantang gitu kan, kesannya menantang. Nah ini sebenarnya yang memicu kemarahan publik. Makanya kami minta pada saat itu segera turun pemerintah, karena demo sudah bergelombang, kemudian dihadapi dengan orang-orang yang menjaga di dalam, dan seterusnya. Jadi beberapa media sosial yang saya pikir klarifikasi secara berita hoax dan tidak hoax itu sudah bisa kita klarifikasi. Persepsi terserah mungkin dari yang lain, tapi persepsi saya pribadi ada kesan ya kekurang sopanan di publik lah, sebagai senior dan sebagai pengasuh pesantren, sehingga itu barangkali yang memicu kerawanan sosial di tengah-tengah masyarakat yang memang segera harus diakhiri, apakah dengan proses hukum nantinya, apakah nanti berkenaan dengan pernyataan pribadi sebagai Panji Gumilang,
bahkan mungkin nanti keterkaitan dengan NII, dan hal yang berbeda lagi adalah pelaksanaan pendidikan di pesantren Az-Zaitun itu. Oke, nah tidak ingin berlarut-larut, apakah ini berarti juga beberapa pernyataan dari PG ini melalui media maupun media sosial yang tertangkap, salah satunya mengatakan bahwa MUI penghasut dan lain-lain, ini tidak akan diperpanjang juga kalau MUI, atau ini juga mungkin MUI ingin ada proses hukum terkait hal tersebut? Ya, sebenarnya kalau bicara penghasut itu di mana penghasutnya? Kita ini menyampaikan hasil penelitian di masyarakat ketika ini menjadi hal yang ramai. Ramai itu karena apa? Karena dia sholat Jumat yang sudah tidak physical distancing, kemudian masih physical distancing dengan disiapkan kursi. Kemudian ada perempuan di depan. Itu jelas itu masalah khilafiyah. Tetapi sejelek-jeleknya tidak ada yang mengatakan afdol. Ya ada perempuan, kemudian ada non-muslim yang ada di depan. Itu kan menjadi, di kita ada namanya pluralisme. Kita ini toleransi iya, tapi tidak berarti kita beribadah bareng-bareng pada agamanya masing-masing, tidak gitu loh. Jadi kita toleransi, tidak boleh mengganggu ibadah agama lain, tapi tidak berarti dicampur adukkan antara agama kita dengan agama lain. Itu harus dijelaskan. Jadi kalau kita merasa dihasut, ya hentikanlah kerja-kerja kontroversi. Karena kita harus memberikan bayan kepada umat mana yang benar, mana yang tidak. Makanya di dalam MUI itu ada 3 tahapan. Ada yang cukup dijelaskan oleh kita, artinya penjelasan hukum, karena di kitab atau pendapat ulama dan kesepakatan ulama sudah ada, tinggal dijelaskan pada masyarakat. Ada yang memang harus dijelaskan, keluarkan fatwanya, hal-hal yang menyimpang yang belum ada kejelasan pastinya dari hukum Islam tentu dijelaskan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia.